Dia telah mengungsi ke dalam malam. Jalal telah kabur dengan Abdul secepat kilat. Semakin jauh dia pergi dari Amer, semakin besar keinginan dia untuk balas dendam. Itu sudah menjadi tujuan hidupnya untuk menghancurkan Rajput. Meskipun secara tidak sadar, tapi perang sudah dimulai. Joda sedang membaca tulisan-tulisan yang tertulis di dinding penjara. Tapi Jalal memenangkan pertarungan bahkan tanpa bertarung. Itu seperti tamparan di wajah para Rajput. Dan semuanya di Rajputan sedang terpengaruh dengan ini. Kuperintahkan kepada kalian semua, cari mereka dan bunuh mereka berdua. Dia tidak berpendidikan, tapi dia telah membuat Abdul menulis tujuannya di dinding. Tapi itu tidak cukup untuknya. Dengan hanya menghunuskan pedang yang tajam kepadanya. Sekarang dia hanya memiliki satu keinginan. Dia ingin membawa Joda ke Harimnya. Aku mengucapkan syukur pada Tuhan, karena kau baik-baik saja, Putri. Aku senang bahwa dia hanya membawa tahanannya. Apa maksudmu? Maksudku, bagaimana kalau dia justru membawamu? Dia berani menginjakkan kaki di negeri kita. Dia berani menghina Rajput. Dia telah menantang kita. Aku berjanji dan bersumpah kepada tanah air kalian bahwa aku tidak akan biarkan musuh meninggalkan negeri kita dengan selamat. Kita tidak akan mengampuninya. Kita tidak akan mengampuninya. Pergi dan cari mereka. Siapapun yang menemukan mereka akan menjadi wakil komandan dari seluruh bangsa Rajput. Aku berjanji pada kalian. Pergi! Jika kau ingin tetap hidup, serahkan dirimu. Rajput akan membiarkanmu tetap hidup. Seorang kaisar tidak mengemis sedekah, tapi memberi sedekah. Tangkap dia! Rajamu tidak punya cukup keberanian untuk masuk ke dalam benteng Rajput. Kaisar tidak menyerang dari belakang, tapi menyerang dari depan. Tidak berperi kemanusiaan. Dia sungguh kejam sampai tega membuat pincang rakyatnya sendiri. Dia juga tidak menghargai perempuan. Sekarang kamu melihat wajahku. Lihat apa yang bisa kulakukan.
Ada apa? Di mana musuh kita? Dia di dekat jurang. Yoda! Yoda, tunggu, Yoda! Kemana kau akan pergi? Yoda, kumohon jangan pergi! Kau harus membayar karena membunuh pasukan kami. Kau harus membayar untuk seluruh tetesan darah Rajput. Hari di mana kau menghadapiku, aku akan membunuhmu, Jala. Kalian semua tidak berguna. Dia hanya sendirian dan kalian banyak sekali. Tidak berguna. Tidak ada tahanan yang pernah kabur dari sini. Bagaimana dia bisa kabur dengan mata-matanya? Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Entah aku harus menghargai keberaniannya atau menangisi kekalahan kita. Jalaluddin menyerang kami saat kami sedang tidak terjaga. Tapi kami bukan prajurit seperti dia. Kami akan menyerang kembali dan mengalahkan orang itu. Aku tidak pantas menjadi raja dari Amer. Tolong jangan berkecil hati. Sebuah Rajput harus disalahkan untuk ini. Ya, tidak satupun dari mereka yang pantas untuk hidup. Angarsi, mereka seperti sudah mati. Ini bertentangan dengan martabat Rajput. Martabat apa yang kau katakan? Dia telah menodai martabat kita. Semua akan baik-baik saja. Tolong percayakan padaku. Beberapa luka tidak bisa disembuhkan dengan memberikan penghiburan. Aku setuju, tapi hanya ada satu cara untuk menyembuhkan luka kita. Balas dendam. Bangsa Rajput tahu bagaimana caranya untuk membalas penghinaan mereka yang mulia. Aku bersumpah dengan segenap kekuatanku. Aku akan membunuh Jalal dan membawa kepalanya ke istana ini. Kalau belum kulakukan, aku tidak akan menikah dengan Joda. Kali ini kita tidak akan mati. Kita bunuh mereka. Kita bunuh mereka. Kita bunuh mereka. Ya, aku setuju. Ada apa ini, Nek? Tidak ada perayaan kan hari ini? Kenapa Nenek memberikan tanda ke semuanya? Ada sebuah perayaan di sudut sana. Perayaan apa, Nek? Perang. Seperti inilah hidup perempuan Rajput. Kita memasang tanda di dahi selama suami kita masih hidup. Saat suami kita mati, kita harus mengorbankan diri kita. Bisakah kita mencegah perang, Nek? Perang atau kematian rakyat kita tidak dapat dicegah. Dan jika dikalahkan, kita hanya memiliki satu cara untuk menyelamatkan diri dari pasukan Mughal. Kita harus mengorbankan diri kita dan mengalah. Aku heran kenapa kau sudah menerima kekalahan.
Aku setuju bahwa kita tidak bisa mencegah perang. Tapi sekarang Banpur bersama dengan Amer. Raja Suryaban bersama dengan kita. Lagi pula, Joda dan Raja Suryaban akan menikah dengan segera. Perang dapat merubah wilayah, hati seseorang, dan bahkan hubungan. Persekutuan kita tidak akan dibatalkan. Jika perang pasti terjadi, maka pernikahan Raja Suryaban dan Joda juga begitu. Ya sudah. Di mana Joda? Aku akan mencarinya. Apa yang kau lakukan di dekat kolam pada malam sebelumnya? Aku terbuat dari tanah ini. Dan aku bersumpah atas tanah airku. Dewa, siapapun pria itu, dia berani mencuri ornamenmu. Aku akan membuat dia bersujud di hadapanmu. Joda, apa yang sedang kau lakukan? Kau bisa membakar dirimu. Aku sudah terbakar oleh amarahku. Pria tidak berperkemanusiaan itu tepat di depan mataku. Tapi aku sudah salah mengira. Dia salah satu prajurit kita. Lupakan semua ini. Nenek memanggilmu. Ayo ikut. Ayo. Berapa lama kau akan seperti ini? Joda. Joda. Aku sudah menghunus pedangku padanya, Bu. Dia menggunakan tipuan untuk kabur. Aku dengar dia adalah satria tangguh. Tapi hari ini, aku melihat pecundang seperti apa dia. Selama 3 hari dia menyamar sebagai seorang prajurit Rajput. Dan dia merencanakan untuk menyerang kita secara diam-diam. Selama 3 hari? Iya, Ibu. Aku penasaran apa tujuannya. Tapi dia telah mencemari tanah kita dengan kehadirannya. Dia merusak hari Ganggor yang penuh berkah ini, Ibu. Bukan hanya itu. Malam itu di kolam, bukan Suryaban yang aku lihat. Aku malah melihat bayangan Jalal di air, Bu. Tidak. Jika ramalanku terbukti salah, Mainawati, aku akan membunuh diriku. Joda akan menikah dengan seorang Mughal. Salam yang mulia. Ada apa, Motibai? Kenapa kau menangis? Aku punya kabar buruk. Apa itu? Raja Suryaban telah menolak untuk menikah dengan Putri Joda. Tidak. Raja Suryaban memintaku memberikan surat ini padamu. Apa yang dikatakannya di situ? Ada masalah apa? Apakah itu benar? Bagaimana kau membiarkan ini terjadi pada Joda? Aku tidak meminta dia untuk tidak menikahi Joda. Raja Suryabansing yang memutuskan sendiri. Kenapa kau tidak menghentikannya? Raja Suryabansing adalah pemimpin yang baik. Seorang pemimpin yang baik memberi kepentingan utamanya kepada rakyat dan keamanan mereka. Itu lebih penting dari keluarganya sendiri. Jadi kau setuju dengan keputusannya? Walaupun kita berada di posisinya, aku akan melakukan hal yang... Aku tahu bahwa ini bertentangan dengan tradisi Rajput. Untuk bertemu sebelum pernikahan.
Tapi aku ingin memberitahukanmu sesuatu hal yang penting. Kau pasti telah dengar keputusanku. Aku minta tolong jangan salah paham dengan keputusanku, Joda. Kemarin, pengumuman kita telah lakukan. Tapi hari ini, aku mengumumkan untuk melaksanakan perang melawan Mughal. Akan terlihat bagaimana jika aku sibuk dengan perayaan. Dan sebelumnya, kita sedang merencanakan untuk menyatukan wilayah. Tapi sekarang, kami harus lindungi wilayah itu. Aku harus balas untuk tanah airku. Aku terbuat dari tanah ini. Dan aku bangga mendengar bahwa aku akan menikah dengan seorang raja yang cemas mengenai Amer dan seluruh bangsa Rajput, melebihi kecemasan terhadap dirinya sendiri. Bagaimana jika sesuatu yang salah terjadi saat perang? Bagaimana jika prediksi Saguni Bai terwujud? Apa yang akan Joda lakukan? Aku ingin mengatakan satu hal sebelum pergi. Aku tidak akan mengampuni orang yang bertanggung jawab untuk perpisahan yang kita lakukan. Sekarang entah aku akan hidup atau aku akan menunggumu. Apa kau kehilangan pikiranmu, ha? Kau akan kehilangan pekerjaanmu. Tambahkan 4 sendok mentega dan banyak air. Kau mengerti? Iya. Pukul aku sebanyak yang kau mau. Apa maksudmu? Bukan apa-apa. Lupakan duduklah di sini ya. Ayo duduk di sini ya. Duduk. Nah, sekarang minumlah segelas susu ini ya. Dengarkan aku. Kau jangan mengatakan kepada siapa-siapa kalau harinya ditambahkan. Jika istriku mendengar ini, dia akan sangat sedih. Apa yang baru saja aku katakan itu sangat benar, Tuan. Harimu akan ditambahkan. Pria itu akan datang untuk malam-malam pada malam sebelumnya. Adalah orang yang sebelumnya kau hina. Seorang Mughal, Tuan. Dia tidak lain adalah Raja Jalaluddin Muhammad. Dan dia akan datang ke sini untuk berperang. Jika aku menemukan yang namanya Jal, aku bersumpah aku akan memanggangnya hidup-hidup. Dikatakan kalau dia itu selalu membalas dendam. Aku sangat ingat, Tuan. Tuan, tolong Tuan, sadarlah, Tuan. Aku mohon ampunanmu, Yang Mulia. Tapi kau telah membuat kesalahan. Daripada menyelamatkan aku, seharusnya kau culik Putri Amer Joda. Dia memang seorang wanita yang cantik. Tapi jika aku membawanya, dia pasti akan menjadi unik. Itu akan menambahkan wibawanya. Aku telah membawamu. Tapi tunggu dan lihatlah bagaimana dia akan datang padaku dengan keinginannya sendiri. Dia akan datang ke tanganku.
Semoga Tuhan memberkati Raja. Perdana Menteri menyuruh kami mencari Yang Mulia. Kami bersyukur karena Yang Mulia selamat dan kami siap melayani Yang Mulia. Begitulah bagaimana Jalal meninggalkan kerajaan musuh dan menuju Shalpur dengan Abdul yang tidak sadarkan diri. Aku sudah bertemu dengan Jalal. Di jalan pulang dari Ajmer setelah berdoa di sana, pasukannya merubah arah mengambil rute ini. Jadi aku memutuskan untuk mengunjungimu. Hamidah Bano, kita tidak bisa memutuskan apapun. Dia adalah yang akan memutuskan semuanya. Kita tidak tahu. Kalau itu benar, lalu kapan Jalal akan berubah? Islam mengajarkan kita menyebarkan cinta, mengajarkan kita untuk menjalani hidup damai. Tapi kenapa Jalal tidak mengerti? Kenapa dia tidak damai dengan dirinya sendiri? Dia akan membawa aib untuk agama kita. Agama dan juga cinta adalah anugerah. Tidak ada yang tahu siapa yang menerima anugerah dari Allah. Hanya Dia yang tahu semua itu. Tapi akan tiba harinya saat putramu menyadari kalau Allah telah mengutus kita untuk menyebarkan cinta, bukan kebencian. Akankah Jalal sungguh bisa berubah? Tidak hanya Jalal akan berubah, tapi dia akan mengubah cara berpikir yang lain. Dia akan mengubah sejarah Hindu. Dia akan mengubah filsafat hidup. Dia akan mengerti kekuatan itu yang jauh lebih hebat dari kekuatan raja. Dia akan mengerti kekuatan cinta. Tapi bukankah cinta itu tentang berbagi? Dan Jalal hanya tahu untuk menaklukkan. Tenang saja. Akan ada waktunya saat rakyat Hindustan, agama kita, dan seluruh manusia akan bangga dengan Jalaluddin Muhammad. Terkadang manusia itu membungkuk rendah sebelum mereka menjulang melebihi dari yang lainnya. Mungkin saja putramu sedang mengalami proses seperti itu. Tapi tunggu dan lihat, akan datang waktunya. Tapi tunggu dan lihat, Jalaluddin akan terkenal. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau terluka. Bawakan salep herbal. Apa yang kau bawa ke sini? Aku datang ke sini untuk mencari tahu jika putraku masih ingat ibunya. Kau tahu kalau aku tidak akan pernah melupakanmu. Mahkota adalah kegagahan dari seorang raja. Tapi aku tidak bisa menemuimu.
dengan mahkota di kepalaku. Kau memiliki status yang lebih tinggi di dalam hidupku. Sungguh? Itukah sebabnya tidak ada seorang pun yang memberitahuku tentangmu? Aku tidak diberitahu karena aku pengasuhmu. Itu bukan masalah. Aku menyusuimu, aku membesarkanmu, aku mencoba menyayangimu seperti putraku. Aku tidak memiliki kepentingan dalam hidupmu. Iya kan? Kau pasti tahu. Aku tidak berdaya. Kau juga tahu bahwa aku sibuk dengan urusan politik. Maafkan aku. Aku minta maaf padamu, Maham Anga. Semoga saja kau tidak pernah meminta maaf kepada siapapun. Kau berumur 14 tahun saat aku mengoleskan salep pada lukamu untuk yang pertama kali. Kapanpun aku melihatmu terluka, aku bisa merasakan sakitnya Jalal. Aku bersumpah tidak akan berkata apa-apa padamu. Aku hanya ingin melihatmu sebagai pemimpin terbaik di negeri ini. Saat aku melihatmu terluka. Maham, luka ini membuktikan kalau kemenangan milik kita. Tentu saja. Jalal, lukamu akan sakit kena salep ini. Sakit? Tidak ada rasa sakit yang akan mendekatiku. Oleskan saja obatnya. Apapun yang Bairamkan lakukan kepada Zahir, mau tidak mau aku harus memberitahukannya pada Jalal secepat mungkin. Tapi bagaimana melakukannya? Oh ya Tabib, bagaimana keadaan Zahir sekarang? Ada apa dengan Zahir? Maham, katakan ada apa dengan Zahir? Jalal, aku... Tolong beritahu aku. Akan lebih baik jika kau yang melihat semuanya sendiri. Masih ada banyak salep. Tolong kau oleskan pada luka Abdul. Zahir! Tahan dirimu, Tuan. Semakin banyak air mata yang kau teteskan, maka akan semakin sakit. Siapa yang berani melakukan hal ini? Siapa yang sudah kurang ajar melakukan ini pada pelayan setiaku, Zahir? Aku ingin jawaban atas pertanyaanku. Jawab aku! Siapa yang melakukan ini padanya? Mungkin mereka semua diam karena mereka takut akan seseorang. Siapa yang kau bicarakan? Ini masalah politik yang aku tidak mengerti. Aku bahkan tidak tahu kenapa dia melakukan ini kepada Zahir. Jangan ragu-ragu, Maham. Aku tidak bisa menyebutkan namanya yang mulia. Karena kau menyayangi orang itu sebagai ayahmu. Kan, Baba? Zahir, tenanglah, tenang.
Kemana kau menghilang, Jalal? Itu adalah masalah besar jika Raja Mughal menghilang untuk 3 hari. Aku harap kau mengerti itu. Tugasku untuk melindungimu. Kau pergi tiba-tiba bahkan tanpa memberitahuku. Itu bisa saja berbahaya untuk keselamatanmu. Kau tidak boleh bertindak ceroboh lagi. Bagaimana jika kau terluka? Jalal, aku bicara padamu. Aku memang menghormatimu seperti ayah. Bahkan aku tidak pernah menentang satupun keputusanmu. Aku tidak pernah menunjukkan kelancanganku untuk menanyai dirimu. Tapi hari ini aku akan menanyakanmu sebuah pertanyaan. Kenapa kau membutakan Zahir? Itu karena kesalahannya. Kesalahan apa? Aku telah mengutusnya untuk melindungimu. Dia tidak sadar saat kau pergi darinya. Itu sebabnya aku menghukum dia. Raja Mughal tidak membutuhkan pengawal yang tidak sadar sekitarnya. Kau tahu pasti bahwa dia sangat setia padaku. Aku memberitahu informasi yang salah dan dia mematuhi aku. Kau seharusnya menungguku sebelum melakukannya. Tidak seharusnya kau lakukan hal ini. Jika kau merasa bahwa aku tidak seharusnya melakukan ini, ambillah pedang ini. Kau punya hak untuk membutakanku sekarang juga, Jalal. Aku tidak bisa menerima jika kau salah paham terhadapku. Bagiku contoh terbesar dari kesetiaan adalah melindungi raja dan kerajaanmu. Aku tidak akan bisa menghukum orang yang kuanggap sebagai ayahku. Tapi aku akan terus menyesalkan kenyataan bahwa kau telah membutakan Zahir. Aku kesini untuk menemui Yang Mulia. Tapi di sini aku melihat kau dengan kejam menghukum pelayan setia Yang Mulia. Akan lebih baik jika kau menjauh dari masalah politik. Kau yang harus menjauh jika kau terus membunuh pelayan-pelayan setia Yang Mulia. Aku tahu kalau Maham Angga pasti memberitahu ini kepada Jalal. Tapi seperti inilah bagaimana aku akan menghukum orang yang tidak mematuhiku. Ini adalah pertama kali Jalal terpengaruh dengan perselisihan politik antara Bairam Khan dan Maham Angga dan telah menanyai Bairam Khan yang ia anggap seperti ayahnya sendiri. Dia tidak senang setelah melakukan hal itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kau memanggilku Yang Mulia? Panggil saja aku Jalal.
dan bukan yang mulia. Ada apa, Jalal? Saat ini aku merasa sedang dalam dilema. Aku tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Aku tahu dilema yang kau hadapi. Aku tahu kau sayang ayahmu. Dan aku akan menyarankan sesuatu padamu. Jangan lupakan itu. Cinta membuatmu lemah. Dan hubungan cintamu itu akan mengikatmu. Saat gajah bergerak, seekor anjing akan berusaha mengejarnya. Tidak lama kemudian, orang-orang mengira kalau gajah berjalan karena anjing mengejarnya. Tapi itu tidak benar. Kerajaan Mughal berjalan karena kau dan darah kerajaan ada di dalam nadimu. Selama ini kan Baba selalu menjadi guruku. Aku menghormatinya seperti ayahku. Lalu kenapa kau cemas tentang pelayan setiamu Zahir? Lupakan apa yang terjadi padanya. Rakyat percaya padamu, Jalal. Mereka mencintaimu. Mereka percaya dengan keputusan kerajaan mereka. Tidak pernah kubayangkan bagaimana jika kepercayaan ini hancur karena orang lain. Itu akan menjadi hari terburuk bagi kerajaan Mughal. Sejarah akan menjadi saksi. Kalau pemerintahan dalam teror tidak berlangsung lama. Kau tahu apa yang harus kau lakukan. Sampai jumpa. Saat itu tidak tertahankan lagi bagi Jalal. Di satu sisi dia dilema. Entah dia harus menghukum sosok ayahnya Bairam Khan. Tapi di sisi lain, ibu susunya Maham Anga terdengar bijaksana. Keputusannya tidaklah mudah. Hanya Allah yang tahu apa yang akan Jalal lakukan. Pada saat berdoa malam itu, hanya satu wajah yang terlintas di pikiran Jalal. Hanya dia yang bisa membaca pikirannya. Dia adalah teman masa kecil Jalal. Dia dulu menguasai hati Jalal sebelum Joda. Itu adalah istrinya, Ruqayyah. Pada saat itu juga, Jalal memutuskan untuk pergi ke Agra menemui Ruqayyah. Kemana kau pergi saat kejadian Zahir terjadi? Kami pergi mencari. Aku baru saja kembali setelah mendapatkan berita akan kedatanganmu. Boleh aku tanyakan sesuatu? Silakan. Kau tidak berburu, kan? Aku telusuri melewati hutan. Boleh aku tanya kemana kau pergi selama 3 hari ini? Jika aku berkata bahwa aku pergi ke Amer, akankah kau mempercayaiku? Amer? Tapi kerajaan itu milik musuh kita, Rajput. Lalu? Lalu, kalau begitu, boleh aku menanyakan padamu pertanyaan lain? Silakan. Tapi jangan memberitahukannya pada yang lain. Aku mengerti. Dan aku tidak akan memberitahu siapapun. Amer dan Putri Joda. Keduanya pantas untuk dipuji. Kalau begitu apalagi yang kau tunggu? Ayo serang Amer sekarang juga. Tidak, Sarifuddin. Bersabarlah. Aku ingin bertemu orang yang dulu kucintai sebelum melakukan perang. Dan kita akan pergi ke Agra pada besok sore.